Selalu mendapatkan kuota haji terbesar dunia, tahun ini ada sekitar 221.000 jemaah haji Nusantara, dengan 55% lebih diantaranya adalah perempuan. Sebuah jumlah yang membanggakan. Tetapi tahukah Anda, di awal umat muslim Indonesia berhaji, ada banyak derita yang dialami jemaah perempuan. Dari siksaan perjalanan yang begitu lama, bahkan sampai pelecehan. Salah satu tempat yang menjadi saksi bisu sejarah perjuangan jemaah haji asal Nusantara di era kolonial adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada masa abad ke-16, Sunda Kelapa menjadi pelabuhan utama Batavia, sekaligus titik keberangkatan jemaah haji Nusantara. Dengan memakai kapal layar para pedagang Arab dan Yaman, perjalanan haji kala itu bisa menempuh 6 bulan. Jemaah haji kita di Arab, di Timur Tengah, itu biasanya rata-rata ya, setiap kali kloter itu 30.000. 30.000? Ya, 30.000 orang. Nah, kemudian perempuannya di tahun 1920 sekian itu mencapai 15.000. Jadi separohnya. Nah, ya kan? Jadi kayak kita salah satu wilayah di dunia yang menyumbangkan jemaah haji perempuan cukup banyak. Ada banyak kisah tragis yang dialami oleh jemaah haji wanita tanah air di era kolonial, mulai dari penipuan sampai perampokan. Yang menarik, justru konsulat Belanda di Mekah yang mengetatkan keamanan untuk melindungi jemaah wanita Indonesia. Tapi, menjadi jemaah haji di era kolonial memang bukan sekedar perjalanan ibadah semata. Sebelum dan sesudah berhaji, ada banyak kisah kelam tersimpan di Pulau Onrus yang dijadikan tempat karantina jemaah haji. Meski disebut-sebut untuk mewaspadai penyakit bawaan dari Arab Saudi, banyak yang menyebut ada maksud tersembunyi dari kolonial. Nah, ini menarik karena kita punya arsipnya bertumpuk-tumpuk itu di Arsip Nasional. Jadi ketika orang sudah pulang dari haji, itu mereka harus mengisi suatu kuesioner tentang pengetahuan mereka, misalnya kayak Anda dalam perjalanan laut, Anda melewati laut mana saja. Terus kemudian seperti apa bentuknya kota Mekah dan Madinah. Kemudian apa pengetahuan yang Anda dapatkan di sana. Mereka membawa ide-ide baru dan segala macam, dan itu bisa digunakan untuk membentuk gerakan di Hindia Belanda, di Jawa gitu kan. Yang saya sedikit baca juga bahwa gelar haji juga sebenarnya diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu ya? Betul, betul. Gelar haji dan baju haji. Jadi baju haji itu juga dilembagakan, ya kan? Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Sekali lagi itu untuk surveillance ya, untuk pengawasan, ya kan? Jadi Anda mesti, oke, saya tahu orang ini pernah haji, ya kan? Jadi mudah untuk pemerintah kolonial nanti seandainya ada terjadi sesuatu apa, nah nanti tinggal di tracingnya mudah, dicarinya mudah, gitu. Dimanfaatkan pada tahun 1911 sampai 1933, Belanda sedikitnya membangun 35 barak yang bisa menampung nyaris 4.000 orang. Calon jemaah atau jemaah haji harus menunggu berhari-hari setelah perjalanan laut berbulan-bulan. Ini luasnya, terus juga menampung berapa orang, detailnya tuh seperti apa, Mas? Jadi ini panjangnya kurang lebih 30 meter untuk panjangnya. Lebarnya 6 meter untuk kapasitas 100 orang. Jadi pulau ini dulunya di masa embarkasi haji bisa menampung jemaah haji sebanyak 3.500 jemaah haji di sini. Nggak nyaman berarti ya? Emang sih kondisi untuk embarkasi haji di pulau ini emang nggak nyaman, bener. Tidak yang kita bisa pikirkan ya, kondisi yang sekarang nih ya. Kalau misalnya apakah dari barak ini yang dikarantina akan bisa singgah ke barak yang lain. Ternyatanya ini adalah dikurung dengan pagar anti tikus. Para penghuni barak adalah jemaah haji yang punya kekayaan berlebih. Jika tidak, maka tempat mereka bukanlah di barak. Mereka akan ditempatkan di sebuah penjara yang mengurung jemaah haji yang tidak menyetor sejumlah uang, atau juga mereka yang dinilai membuat onar. Kita tahu ya, haji pada periode kolonial itu dia terkenal dengan sebutan sapi perah. Iya, kenapa kalau disebut dengan sebutan sapi perah? Dan itu ada kata bahasa Arabnya dan segala macam ya. Maksudnya memang sebutan yang lumrah pada periode itu.
karena pada setiap pos dia berhenti, dia akan dapat pungli lah gitu istilahnya ya. Dia akan dipungut sesuatu, entah itu pas. Jadi ketika dia dari kampung, kepala desa minta jatah, kemudian ketika sampai di pusat nanti minta jatah, ketika dan segala macam. Nah, yang saya tahu itu adalah pemerintah Hindia Belanda itu mewajibkan jamaah haji itu memiliki sedikit-sedikitnya itu 500 gulden. Bukan untuk diserahkan kepada pemerintah ya, tapi Anda mesti punya uang segitu untuk bisa berangkat. 500 gulden sendiri di masa itu setara dengan 302 gram emas murni jika dibandingkan dengan masa sekarang. Jemaah haji saat itu harus memiliki sedikitnya 806 juta rupiah. Tetapi melihat bisnis haji yang semakin pesat, kapal-kapal Inggris saat itu pun mulai menawarkan jasa perjalanan dengan waktu yang lebih cepat. Setelah tahun 1933, keberangkatan haji dipindah ke pelabuhan Tanjung Priuk. Kisah Onrus berawal di abad ke-17 ketika VOC mulai mendekati Jayakarta demi mendominasi perdagangan Nusantara. Berarti tak pernah beristirahat dalam bahasa Belanda, Onrus dijadikan pelabuhan sementara sebelum kapal berlabuh di Sunda Kelapa. Pada tahun 1848, Pulau Onrus disulap menjadi basis pertahanan laut dan pusat pasukan kolonial di Nusantara. Mereka membangun benteng mengelilingi pulau yang akhirnya hancur akibat gelombang letusan Krakatau di tahun 1880. Tak jauh dari Pulau Onrus, terdapat Pulau Cipir yang hanya berjarak sekitar 10 menit. Punya benang merah serupa dengan Onrus, Pulau Cipir juga dijadikan tempat karantina bagi jemaah haji yang pulang dari Arab Saudi. Menariknya, Onrus dan Cipir ternyata menjadi saksi bisu, kebangkrutan dan awal kehancuran VOC. Budaya korupsi menggurita di antara pejabat VOC dan justru menenggelamkan gurita bisnisnya sendiri. Karena apa? Satu, ini kan tidak kalau nanti di Batavia itu kan sudah ada Syah Bandar. Nah, di sini kan belum ada istilahnya belum tersurveillance ya, belum terawasi. Ya karena disinilah ini adalah titik yang pas untuk seandainya kata dia mau ambil barang. Misalnya kayak ada kapal dari Eropa datang bawa barang, nah kemudian dia ambil dulu di sini berapa, dia kasih ke kapal kecil, dia jual nggak tahu misalnya ke Banjarmasin atau kemana atas nama pribadi. Nah, kemudian baru yang sisanya masuk ke Batavia. Iya, masuk ke VOC. Setelah tahun 1933, keberangkatan haji dipindah ke pelabuhan Tanjung Priuk.